Kebanyakan kasus pembunuhan tidak sulit untuk diselesaikan. Orang tua, suami, istri, saudara, pacar, atau pemantan biasanya adalah pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Karena kita tahu yang paling mengenal korban jugalah yang paling berpotensi membunuhnya. Tapi tentu saja selalu ada beberapa kasus yang tidak dapat ditemukan dengan pola general seperti itu, di mana pembunuhnya adalah orang asing atau alasan pembunuhannya yang aneh. Bisa dikatakan bahwa pihak berwenang akan semakin kerepotan. Berkat kemajuan teknik uji DNA, penyelidikan menjadi lebih mudah dilakukan. Semua orang dibuat bingung saat kasus semacam ini terjadi di kota Adelaide, ibu kota Australia Selatan, pada bulan Desember tahun 1948. Kisah yang bermula dari hal yang sederhana dengan ditemukannya sesosok mayat di tepi pantai hari pertama musim panas di selatan itu menjadi semakin misterius karena kenyataannya kasus ini yang secara teoritis masih berstatus penyelidikan aktif sangat tidak jelas hingga kita masih belum mengetahui identitas korban, penyebab kematian, serta apakah kematiannya karena pembunuhan atau bunuh diri. Apa yang dapat disimpulkan adalah petunjuk-petunjuk dalam misteri pantai Somerton merupakan salah satu kasus dingin atau cold case yang paling membingungkan di dunia. Mungkin yang paling misterius dari semua kasus yang pernah ada. Mari kita mulai dengan sedikit gambaran hal yang diketahui secara pasti. Pada pukul 7 malam yang hangat, Selasa 30 November tahun 1948, seorang pembuat perhiasan bernama John Benlyon dan istrinya berjalan-jalan di pantai Somerton, sebuah resort beberapa mil di selatan Adelaide. Saat mereka berjalan menuju Glenelg, mereka melihat seorang pria berpakaian rapi, tergeletak, kaki bersilang. Saat pasangan itu memperhatikan, pria itu mengelurkan tangan kanannya ke atas, lalu membiarkannya jatuh kembali ke tanah. Leon mengira dia sedang mencoba merokok atau sedang mabuk. Terbaring dalam posisi yang sama, melihatnya dari atas, wanita itu dapat melihat bahwa dia mengenakan setelan jas rapi dengan sepatu baru yang dipoles berkilau, pakaian yang kontras untuk pantai. Dia tidak bergerak, lengan kirinya terentang di atas pasir. Mereka berpikir positif dan menyimpulkan bahwa pria itu hanya sedang tertidur. Wajahnya dikerumuni nyamuk. Dia pasti sudah mati jika tidak merasakan terganggu dengan nyamuk-nyamuk itu, canda sang pacar. Baru keesokan paginya menjadi jelas bahwa lelaki itu ternyata benar-benar sudah mati. John Lyons kembali dari berenang pagi dan menemukan beberapa orang berkerumun di tanggul di tempat dia melihatnya mabuk pada malam sebelumnya. Saat berjalan mendekat, dia melihat sesosok tubuh merosot dalam posisi yang hampir sama, kepala bersandar pada tanggul, kaki bersilang, namun sekarang tubuhnya terasa dingin. Tidak ada tanda kekerasan apapun. Sebatang rokok yang sudah dihisap setengahnya tergeletak di kerah pria itu seolah-olah jatuh dari mulutnya. Jenazah sampai di rumah sakit Royal Adelaide 3 jam kemudian. Dr. John Bertley Bennett menyebutkan bahwa kematian sebelum jam 2 pagi. Dia juga mencatat kemungkinan penyebab kematian sebagai gagal jantung dan menambahkan bahwa dia mencurigai adanya keracunan. Isi saku pria itu tersebar di atas meja. Tiket dari Adelaide di pantai, sebungkus permen karet, beberapa korek api, 2 sisir, dan sebungkus rokok Army Club berisi 7 batang rokok merek lain yang lebih mahal, bernama Kensitas. Tidak ada dompet dan tidak ada uang tunai. Tidak ada tanda pengenal, tak satu pun dari pakaian pria itu yang memiliki label nama. Label pembuatnya telah dipotong dengan hati-hati. Satu saku celana telah diperbaiki rapi dengan variasi benang oranye yang tidak biasa. Pada saat otopsi menyeluruh dilakukan sehari kemudian, polisi sudah kehabisan akal untuk mengetahui identitas orang yang meninggal tersebut, dan hasil otopsi tidak memberikan banyak pencerahan bagi mereka. Diketahui bahwa pupil mayat lebih kecil dari biasanya dan ada tetesan air liur yang mengalir di sisi mulut pria tersebut ketika dia berbaring. Sementara itu limpahnya sangat besar dan kencang, kira-kira 3 kali ukuran normal, dan hatinya membengkak karena darah yang tersumbat. Di dalam perut pria tersebut, ahli patologi John Dwyer menemukan sisa makanan terakhir, pasta, dan sejumlah darah. Itu pertanda kasus keracunan, tapi tidak ditemukan racun di dalam makanan. Perilaku aneh orang yang meninggal itu di pantai dalam setelan jas, mengangkat dan menurunkan lengan kanannya, tidak tampak seperti mabuk, melainkan sesuatu yang mematikan dan berdampak
lambat. Namun tes berulang kali terhadap darah dan organ tubuh yang dilakukan oleh para ahli kimia gagal mengungkap sedikit pun jejak racun. Faktanya, penyebab kematian tidak dapat disimpulkan. Tubuhnya menunjukkan keanehan lain. Otot betis mayat itu tinggi dan berkembang yang sangat baik meskipun di usia akhir 40-an. Ia memiliki kaki seorang atlet, tapi jari-jari kakinya memiliki bentuk yang aneh. Seorang ahli yang memberikan bukti pada pemeriksaan tersebut mengatakan, "Saya belum pernah melihat kecenderungan otot betis yang begitu menonjol seperti dalam kasus ini." Kakinya agak menonjol memberi kesan dia mempunyai kebiasaan memakai sepatu hak tinggi dan runcing. Saksi ahli bertanya-tanya, apa mungkin lelaki itu adalah seorang penari balet? Misterinya semakin aneh setelah dugaan itu. Semua ini membuat petugas koroner Adelaide, Thomas Leland, kebingungan. Seorang profesor terkemuka, Sir Cedric Stanton Hicks, mengatakan adalah digunakan racun yang sangat langka yang dapat terurai dari awal setelah kematian dan tidak meninggalkan jejak. Racun yang mampu melakukan hal ini sangat berbahaya dan mematikan, sehingga Hicks tidak mau menyebutkan nama racun-racun itu dengan lantang di pengadilan. Jadi dia memberikan guideline secari kertas yang di atasnya tertulis jenis racun yang mungkin digunakan, yaitu digitalis dan stropantin. Hicks menduga yang digunakan adalah stropantin, sejenis glikosida langka berasal dari biji beberapa tanaman di Afrika. Secara historis, ini digunakan oleh suku terpencil di Somalia untuk meracuni panah. Lebih bingung lagi dari sebelumnya, polisi melanjutkan penyelidikannya. Sidik jari lengkap diambil dan diedarkan ke seluruh Australia dan kemudian ke seluruh negara pengguna bahasa Inggris. Tidak ada yang bisa mengidentifikasi mayat tersebut. Orang-orang di seluruh Adelaide diantar ke kamar mayat dengan harapan mereka bisa mengenali jenazah tersebut. Ada juga keluarga yang sedang mencari anggota keluarga mereka yang hilang, tapi nihil. Tidak ada seorang pun yang mengenali mayat itu. Pada tanggal 11 Januari, polisi Australia Selatan telah menyelidiki dan menghilangkan hampir semua petunjuk yang mereka miliki. Penyelidikan kini diperluas dalam upaya untuk menemukan barang-barang pribadi yang ditinggalkan. Bisa saja barang bawaan yang mungkin menunjukkan identitas orang yang meninggal itu. Ini berarti memeriksa setiap layanan hotel, dry cleaning, kantor barang hilang, dan stasiun kereta api sejauh bermil-mil. Alhamdulillah hal itu membuahkan hasil. Pada tanggal 12, detektif dikirim ke stasiun kereta api utama Adelaide perlihatkan sebuah koper berwarna coklat yang telah disimpan di ruang ganti di sana pada tanggal 30 November. Para staf tidak dapat mengingat apapun tentang pemiliknya dan isi kopernya juga tidak terlalu mencolok. Koper tersebut memang berisi gulungan benang oranye yang identik dengan yang digunakan untuk memperbaiki celana orang yang ditemukan meninggal itu. Namun pembersihan yang cermat telah dilakukan untuk menghilangkan hampir semua jejak identitas pemiliknya. Kotaknya tidak memiliki stiker atau tanda dan labelnya tidak dirobek di salah satu sisinya. Labelnya dihilangkan di semua pakaian kecuali 3 item pakaian berlabel Kian atau T. Kianeh. Namun mustahil untuk melacak siapapun yang memiliki nama tersebut dan polisi menyimpulkan dalam sebuah surat kabar Adelaide, seseorang sengaja meninggalkannya mengetahui bahwa nama orang yang meninggal itu bukanlah Kian atau Kianeh. Barang-barang lain sama saja sulit dipahami. Perwira ketiga di kapal dagang yang bertanggung jawab sebagai stensil kargo, pisau meja dengan tangkainya yang dipotong, dan mantel yang dijahit menggunakan jahitan bulu yang tidak digunakan di Australia. Seorang penjahit mengidentifikasi jahitan tersebut kemungkinan berasal dari Amerika, menunjukkan bahwa mantel tersebut dan mungkin pemakainya telah melakukan perjalanan selama tahun-tahun perang. Namun pencarian catatan pengiriman dan imigrasi dari seluruh negeri lagi-lagi tidak menghasilkan petunjuk apapun. Polisi telah mendatangkan ahli lain, John Cleland, profesor patologi emeritus di Universitas Adelaide, untuk memeriksa kembali mayat dan harta benda orang yang meninggal tersebut. Pada bulan April, 4 bulan setelah penemuan mayat tersebut, pencarian Cleland menghasilkan bukti terakhir. Cleland menemukan sebuah saku kecil yang dijahit di pinggang celana. Para pemeriksa sebelumnya telah melewatkannya dan beberapa laporan dalam kasus ini menyebutnya sebagai kantong rahasia. Tampaknya dibuat untuk menyimpan jam tangan palsu. Di dalamnya digulung rapat ada secari kertas kecil yang ketika dibuka ternyata berisi 2 kata. Diketik dalam naskah cetakan yang rumit, ungkapan itu berbunyi tamam syud. Tamam syud adalah frasa Persia yang artinya sudah berakhir. Diambil dari Rubaiyat of Omar Khayyam, edisi Selandia Baru yang langka. Frank Kennedy, reporter polisi untuk Adelaide Advertiser,
mengenali kata-kata tersebut sebagai bahasa Persia dan menelpon polisi untuk menyarankan agar mereka mendapatkan salinan buku puisi The Rubaiyat of Umar Khayyam. Karya ini yang ditulis pada abad ke-12 menjadi populer di Australia selama tahun-tahun perang dalam terjemahan yang sangat disukai oleh Edward Fitzgerald. Buku ini sudah ada dalam berbagai edisi. Namun penyelidikan rumit yang bisa dilakukan polisi ke perpustakaan, penerbit toko buku, gagal menemukan buku yang cocok dengan jenis buku tersebut. Setidaknya dapat disimpulkan Tamam Shud atau Taman Sud memang berasal dari refleksi romantis Khayyam tentang kehidupan dan kematian. Faktanya, kata-kata tersebut adalah kata-kata terakhir karena frasa tersebut berarti sudah berakhir. Jika dilihat sekilas, petunjuk baru ini menunjukkan kematian mungkin disebabkan oleh bunuh diri. Penemuan tersebut tidak membawa mereka lebih dekat dengan identitas orang yang meninggal, sementara tubuhnya sudah mulai membusuk. Rencana penguburan telah dibuat, namun sadar bahwa mereka membuang satu-satunya dari sedikit bukti yang mereka miliki. Polisi terlebih dahulu membalsam jenazah dan memakai gips di kepala dan tubuh bagian atas. Setelah itu jenazah dikuburkan, disegel di bawah beton di sebidang tanah kering yang dipilih secara khusus dengan alasan jika sewaktu-waktu perlu dilakukan penyelidikan, mereka bisa menggali jenazah itu lagi. Salinan rubaiyat milik orang yang meninggal dari foto pers kontemporer pada bulan Juli, 8 bulan setelah penyelidikan dimulai, pencarian rubaiyat yang tepat membuahkan hasil. Pada tanggal 23, seorang pria Ghana masuk ke kantor detektif di Adelaide dengan membawa salinan buku dan cerita aneh. Awal bulan Desember lalu, tepat setelah penemuan mayat tak dikenal, dia pergi berkendara bersama saudara iparnya dengan mobil yang diparkirnya beberapa ratus meter dari pantai Somerton. Kakak iparnya menemukan salinan rubaiyat tergeletak di lantai dekat kursi belakang. Masing-masing pria diam-diam berasumsi bahwa buku itu milik satu sama lain, dan sejak saat itu buku itu tersimpan di laci. Teringat kembali karena mereka melihat artikel surat kabar tentang penggeledahan tersebut. Kedua pria memeriksa buku itu. Mereka menyadari sebagian halaman terakhir telah dirobek bersamaan dengan kata-kata terakhir Khayyam. Jadinya mereka pergi ke kantor polisi. Sersan Detektif Lionel Leane mengamati buku itu dari dekat. Ketika ia menemukan nomor telepon tertulis di sampul belakang dengan menggunakan kaca pembesar, samar-samar dia melihat huruf lain yang ditulis dengan huruf kapital di bawahnya. Disinilah akhirnya ada petunjuk kuat. Nomor teleponnya tidak terdaftar, tapi ternyata milik seorang perawat muda yang tinggal di dekat pantai Somerton. Seperti kedua pria genap, identitas perawat tidak diumumkan secara publik kepolisian Australia Selatan pada tahun 1949 karena polisian berjanji melindungi saksi yang merasa malu dikaitkan dengan kasus tersebut, dan dia sekarang hanya dikenal dengan nama panggilannya Jetsin. Perawat tersebut mengakui bahwa dia memang pernah memberikan salinan rubaiyat kepada seorang pria yang dikenalnya selama perang, Alfred Boxall. Akhirnya polisi merasa yakin bahwa mereka telah memecahkan misteri tersebut. Boxall tentu saja adalah si pria tak dikenal. Dengan beberapa hari mereka menelusuri rumahnya. Masalahnya adalah Boxall ternyata masih hidup dan dia masih memiliki salinan rubaiyat yang Jetsin berikan kepadanya. Di situ terdapat tulisan perawat tapi masih utuh. Potongan kertas yang ada di saku orang mati itu pasti berasal dari buku lain. Mungkin akan membantu jika polisi Australia Selatan bisa menginterogasi Jetsin lebih jauh, namun jelas mereka tidak melakukannya. Dekatan halus yang diterima perawat memang menghasilkan beberapa informasi yang menarik. Ketika diwawancarai lagi, dia teringat bahwa suatu waktu tahun lalu dia tidak dapat memastikan tanggalnya. Dia pulang ke rumah dan diberitahu oleh tetangganya ada pria yang tak dikenal menelpon dan menanyakan keberadaan si Jetsin. Dan ketika dihadapkan dengan gambar wajah pria yang meninggal itu, Jetsin tampak benar-benar terkejut sampai-sampai kayaknya dia mau pingsan, kata Lena. Dia sepertinya mengenali pria itu, namun dengan tegas menyangkal bahwa dia mengenal pria itu. Dalam rubaiyat yang ditemukan dua pria Grenell, Sersan Leone menyadari ada seperti kesan tulisan yang selanjutnya diperiksa menggunakan cahaya ultraviolet dan ditemukan 5 baris huruf yang berantakan. 3 baris pertama agak terpisah dan tidak saling urut. Ini seperti sebuah kode. Memecahkan kode hanya dari sepotong kecil sangatlah sulit. Namun polisi sudah melakukan usaha maksimal. Mereka mengirimkan pesan tersebut ke Naval Intelligence, rumah bagi para ahli sandi terbaik di Australia.
dan mengizinkan pesan tersebut dipublikasikan ke media massa. Hal ini menghasilkan hiruk-pikuk pemecah kode amatir. Hampir semuanya tidak ada gunanya, dan pesan dari Angkatan Laut menyimpulkan bahwa kode tersebut tampaknya tidak akan terpecahkan. Dari cara penggambaran garis-garis tersebut seperti tertuang dalam aslinya, jelaslah bahwa akhir setiap baris menunjukkan adanya jeda. Jumlah huruf yang ada tidak cukup untuk kemudian bisa dibuat kesimpulan. Oleh karena itu, penjelasan yang masuk akal adalah bahwa baris-baris tersebut adalah huruf awal dari kata sebuah bait puisi atau sejenisnya. Kasus ini kemudian dibiarkan begitu saja. Polisi Australia tidak pernah memecahkan kode atau mengidentifikasi pria tak dikenal tersebut. Jetsin meninggal tanpa mengungkapkan mengapa dia nampak pingsan ketika dihadapkan dengan wajah orang yang meninggal itu. Dan ketika petugas koroner Australia Selatan mempublikasikan hasil akhir penyelidikannya pada tahun 1958, laporannya diakhiri dengan pengakuan, "Saya tidak dapat menyatakan siapa laki-laki itu, bagaimana dia mati, dan juga penyebab kematiannya." Namun dalam beberapa tahun terakhir, kasus Tamam Shud mulai menarik perhatian baru. Detektif amatir telah menyelidiki jalan keluar yang ditinggalkan oleh polisi, memecahkan satu atau dua misteri kecil, tetapi seringkali malah menciptakan misteri baru. Dan dua penyelidik yang sangat gigih, pensiunan polisi Australia Gary Feltus, penulis satu-satunya buku yang belum diterbitkan mengenai kasus ini, dan Profesor Derek Abbott dari Universitas Adelaide telah mendapatkan kemajuan yang baik dalam memecahkan kode, teka-teki yang tersisa, dan teori-teori yang muncul. Pertama, secara umum diduga pria itu mungkin pria yang sama yang menelpon apartemen Jetsin. Tapi, kalaupun bukan, reaksi Jetsin saat ditunjukkan foto mayat mencurigakan. Kemungkinan dia pernah menjalin hubungan dengan pria itu di masa perang dan tidak ingin orang tahu. Abbott lalu meneliti identitas Jetsin dan mengetahui Jetsin punya seorang putra yang ia rasa memiliki kemiripan dengan mayat yang tak dikenali itu. Kemungkinan anak itu adalah anak si mayat, dan pria itu benar-benar bunuh diri setelah diberitahu bahwa dia tidak bisa menemukan Jetsin lagi. Orang-orang yang menentang teori ini menunjuk pada penyebab kematian pria ini. Seberapa kredibelkah seseorang melakukan bunuh menyuntiknya sendiri dengan racun yang sangat langka. Digitalis dan bahan tropantompin dapat diperoleh di apotek, tapi tidak dijual secara bebas. Kedua racun tersebut merupakan pelemas otot yang digunakan untuk mengobati penyakit jantung. Bagi para ahli teori ini, cara kematian yang tampaknya berbeda ini menunjukkan bahwa manusia tak dikenal mungkin adalah seorang mata-mata. Alfred Buxall pernah bekerja di bidang intelijen selama perang, dan pria tak dikenal itu meninggal. Dan awal Perang Dingin, pada fasilitas pengujian roket Inggris di Woomera, berlangsung beberapa ratus mil dari Adelaide, pangkalan paling rahasia di dunia. Bahkan ada dugaan bahwa racun diberikan kepadanya melalui tembakau. Mungkinkah ini menjelaskan misteri mengapa bungkusan Amy Club miliknya berisi 7 batang rokok pensitas? Meskipun tampaknya tidak masuk akal, ada dua hal yang benar-benar aneh tentang misteri Tamam Shud yang menunjukkan sesuatu dan tidak mungkin sekedar bunuh diri. Yang pertama adalah ketidakmungkinan menemukan duplikat persis dari rubaiyat yang diserahkan kepada polisi. Penyelidikan mendalam yang dilakukan Gary Feltus akhirnya menemukan versi yang hampir identik, diterbitkan oleh jaringan toko buku di Selandia Baru bernama Whitcomb dan Macau. Tapi ini diterbitkan dalam format yang lebih persegi, ditambah lagi dengan salah satu petunjuk Derek Abbott, dan teka-tekinya menjadi semakin aneh. Abbott mengetahui bahwa setidaknya satu orang lainnya meninggal di Australia setelah perang dengan salinan puisi Hayam di dekatnya. Nama orang itu adalah George Marshall. Dia adalah seorang imigran Yahudi dari Singapura, dan salinan rubaiyat miliknya ditemukan di London oleh Matt Winnan edisi ke-7. Sejauh ini tidak terlalu aneh, namun pertanyaan yang diajukan kepada penerbit dan perpustakaan di seluruh dunia menunjukkan bahwa rubaiyat tidak lebih dari 5 edisi, yang berarti bahwa edisi ke-7 karya Marshall tidak ada. Begitu pula buku Whitcomb dan Toms yang dimiliki pria tak dikenal tidak pernah diterbitkan. Kemungkinan buku-buku itu bukanlah buku biasa, melainkan semacam alat-alat yang digunakan mata-mata untuk mengirimkan kode. Yang membawa kita pada misteri terakhir, saat memeriksa berkas polisi mengenai kasus ini, Gary Feltus menemukan bukti yang terabaikan. Sebuah pernyataan yang diberikan pada tahun 1959 oleh seorang pria yang pernah berada di pantai Somerton. Di sana, pada malam ketika pria tak dikenal meninggal, saat berjalan menuju tempat di mana jenazahnya ditemukan, saksi melihat seorang pria menggendong orang lain di bahunya. Dia tidak bisa menggambarkan pria itu. Pada saat itu, ia melihat kedua pria itu tidak merasa ada yang aneh dan berasumsi dia melihat seseorang yang membawa temannya yang sedang mabuk. Namun jika diingat lagi kejadiannya di siang hari yang dingin, hal ini menimbulkan pertanyaan. Lagi pula tidak
tidak ada satupun orang yang melihat pria tergeletak di pinggir laut tadi, apalagi memperhatikan wajahnya. Mungkinkah pria yang ia lihat bukan manusia yang tak dikenal? Mungkinkah mayat yang ditemukan keesokan paginya adalah yang terlihat di bawah orang asing itu? Dan kalaupun iya, mungkinkah hal ini menunjukkan bahwa ini kasus yang melibatkan mata-mata dan pembunuhan? Hingga saat ini, kasus ini masih dilabeli pria tak dikenal yang diabadikan di tulisan batu nisannya.